Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga hari ini kalian dalam keadaan sehat dan semangat. Hari ini kita akan belajar tema 9, Kayanya Negeriku, subtema 2, Pemanfaatan Kekayaan Indonesia, pembelajaran ke-6. Sebelum mulai, mari kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, kalian siapkan alat tulis dan buku kalian. Pemanfaatan sumber daya alam harus dilakukan dengan hati-hati dan bijaksana. Sumber daya alam yang kita miliki harus dilestarikan. Kita tidak boleh memanfaatkannya secara sembarangan. Jika sumber daya alam yang kita miliki habis atau rusak, kita terancam bencana. Lingkungan yang rusak dapat mengancam kehidupan masyarakat. Misalnya, jika laut tercemar, maka ikan juga akan tercemar, dan orang yang memakannya juga akan sakit. Menjaga kelestarian alam merupakan kewajiban kita, baik sebagai individu, masyarakat. Betapa pentingnya menjaga kelestarian lingkungan dan sumber daya alam yang ada di dalamnya sudah sepatutnya dalam bentuk kerjasama antar anggota masyarakat maupun dengan pemerintah diwujudkan. Bentuk-bentuk kerjasama yang dapat dilakukan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, kerjasama warga masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan. Anggota masyarakat merupakan unsur yang menikmati sumber daya alam sekaligus unsur yang merasakan langsung dampak jika terjadi kerusakan lingkungan. Oleh karena itu, setiap anggota masyarakat berkewajiban bahu-membahu dan bekerjasama dalam menjaga kelestarian lingkungan. Berikut upaya-upaya yang dapat dilakukan secara bekerja sama dalam menjaga kelestarian lingkungan dan sumber daya alam di dalamnya. Yang pertama, melaksanakan kerja bakti kebersihan secara rutin. B. Saling mengingatkan jika ada yang merusak lingkungan. Yang ketiga, melakukan kegiatan reboisasi di lingkungan sekitar tempat tinggal. Reboisasi adalah penghijauan. Yang keempat, mengelola sampah dengan baik. Yang kedua, kerjasama warga masyarakat dengan pemerintah dalam menjaga kelestarian lingkungan. Kerjasama antara masyarakat dengan pemerintah dapat dilaksanakan dengan menetapkan dan melaksanakan peraturan dan program-program lingkungan hidup. Yang pertama, memberikan sanksi sepadan kepada perusak lingkungan. Yang kedua, memberikan hadiah dan penghargaan kepada pribadi atau kota yang menjaga kelestarian lingkungan seperti Adipura dan Kalpataru. Ketiga, membentuk LMDH atau Lembaga Masyarakat Desa Hutan untuk mengontrol secara swadaya kelestarian hutan. Yang keempat, menyediakan tempat pembuangan sampah. Jika masyarakat dan pemerintah telah melaksanakan kewajibannya terhadap lingkungan, maka manfaat dari lingkungan pun bisa kita dapatkan. Manfaat tersebut antara lain: 1. Hidup aman terhindar dari bencana alam. Yang kedua, hasil alam yang melimpah. Yang ketiga, hidup nyaman karena lingkungan asri dan udara bersih. Yang keempat, kebutuhan tercukupi dengan baik karena telah disediakan alam. Yang kelima, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam. Yang keenam, sumber daya alam yang terjaga dengan baik menjadi modal pembangunan. Nah, anak-anak, sekarang cobalah tuliskan pada tabel berikut usaha-usaha masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan alam. Kerja bakti di hari Minggu, bentuk pelaksanaan kewajiban masyarakat terhadap lingkungan. Kegiatan kerja bakti di hari Minggu telah menjadi budaya di sebagian besar masyarakat Indonesia. Kerja bakti ini dilakukan secara sadar oleh masyarakat dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang menyangkut lingkungan. Banyak kegiatan dalam kerja bakti seperti membersihkan lingkungan sekitar tempat tinggal dengan menyapu, mencabut rumput liar, menebang dahan pohon yang mengganggu, membersihkan got dan saluran air, serta membersihkan sampah. Masyarakat sadar dengan kerja bakti akan membuat lingkungan tempat tinggal menjadi bersih dan asri. Hal ini akan berdampak pada kehidupan masyarakat. Masyarakat dapat hidup dengan nyaman, aman, dan sehat.
Kerja bakti merupakan contoh kegiatan manusia yang selaras dengan lingkungan. Masyarakat melaksanakan kewajibannya terhadap lingkungan dengan menjaga kelestariannya, maka akan berdampak positif bagi kehidupan masyarakat itu sendiri. Masyarakat akan terhindar dari bencana alam. Sekarang coba kalian cari contoh bentuk-bentuk kerja bakti sebagai pelaksanaan kewajiban terhadap di lingkungan rumah, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Ada banyak usaha yang dapat kita lakukan untuk menjaga lingkungan. Salah satunya dengan mendaur ulang barang-barang bekas. Dengan mendaur ulang barang-barang bekas, lingkungan kita menjadi bersih dan dapat menghasilkan barang yang berguna. Contohnya adalah membuat kereta mainan bertenaga angin. Jika kalian meminum minuman dalam kemasan, jangan dibuang bungkus kemasannya. Masih dapat kita gunakan sebagai mainan. Bahan-bahannya adalah sebagai berikut. 1 kemasan bekas minuman kemasan, 1 sedotan bekas minuman kemasan, 4 tutup botol bekas minuman, 1 batang lidi, dan lem. Langkah-langkah pengerjaannya. Yang pertama, potong sedotan menjadi 2 dan rekatkan ke kotak minuman. Sedotan ini berfungsi sebagai tempat as atau poros roda. Yang kedua, lubangi keempat tutup botol di tengah-tengah. Potong lidi seukuran lebar kotak dan ditambah 5 cm. Masukkan lidi ke tutup botol. Yang ketiga, masukkan roda ke dalam sedotan dan badan kereta pun sudah terbentuk. 4. Tambahkan aksesoris seperti cerobong asap dan ruang masinis. Yang kelima, cara memainkannya. Cara memainkannya dengan meniup bagian belakang kereta. Karena kereta ini sangat ringan, maka dengan tiupan kereta pun akan bergerak ke depan. Nah, coba jawab pertanyaan berikut. Apa sumber energi kereta kertas? Yang kedua, bagaimana kereta kertas bisa bergerak? Demikian pembelajaran hari ini. Semoga apa yang guru sampaikan dapat diterima dengan baik dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Sekian dari Budia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.